Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, alhamdulillah kalau begitu. Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, di sini ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sebelumnya, Ibu mau bilang kepada kalian agar kalian membuka buku sejarah kebudayaan Islam pada halaman 1 agar kalian lebih paham dan mengamati materi tersebut terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materi ini. Nah, di sini Ibu mempunyai papan cari dana. Ada yang tahu apa itu papan cari dana? Belum tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, apa sih Ibu papan cari dana itu? Jadi, papan cari dana adalah papan cerita dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, kalian simak ya dan amati apa yang Ibu jelaskan. Nanti di akhir materi, Ibu akan memerintahkan kalian untuk menyelesaikan catatan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pada materi kali ini, terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tantangan dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Benar. Jadi, Nabi Muhammad ini mulai berdakwah setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad ini mulai berdakwah kepada umat manusia. Ada yang sudah tahu yang mana sih Bu surat Al-Mudaththir ayat 1-7? Ini Ibu kasih contoh ya, bisa dilihat sendiri. Bisa kalian cermati. Nah, pada masa awal dakwah Nabi Muhammad ini, di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berbondong-bondong untuk menghentikan secara terus-menerus perkembangan dari agama Islam ini. Dengan berbagai cara, kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Dengan adanya ini, Nabi Muhammad berdakwah dengan beberapa strategi. Pada dakwah sembunyi-sembunyi ini, ada yang tahu apa itu dakwah sembunyi-sembunyi, Bu? Jadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 3-4 tahun. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini hanya dilakukan kepada orang-orang terdekat Rasulullah. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di suatu tempat, yaitu di rumah sahabat Rasul, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini menimbulkan pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah adanya as-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu apa itu as-sabiqunal awwalun, Bu? Jadi, as-sabiqunal awwalun itu adalah mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau mereka yang merasakan ajaran Islam dari Rasulullah secara langsung. Tentu bagus kan? Siapa saja sih Bu yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun?
Ibu sebutkan ya, kalian cermati kalau bisa dihafalkan. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam yang tadi rumahnya digunakan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya adalah Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah. Selanjutnya, setelah sekian lama, selama 3 tahun atau 4 tahun kenabian Nabi Muhammad ini melakukan dakwah secara terang-terangan. Kenapa Bu kok jadi dakwah secara terang-terangan? Katanya tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan karena pada suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditandai dengan turunnya surah Al-Hijr. Ayat berapa? Ayat 94 seperti yang Ibu beri contoh di atas ini. Apa sih Bu kandungan dari surat Al-Hijr ayat 94? Kok menyuruh Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan? Jadi kandungan atau arti dari surat Al-Hijr ayat 94 adalah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, gimana sih Bu cara Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan ini? Kan tadi kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah kerabat dekat dan dikumpulkan di rumah salah satu sahabat Nabi. Kalau dakwah secara terang-terangan bagaimana Bu? Kalau dakwah secara terang-terangan, Nabi melakukan siasat atau strategi dengan cara mengumpulkan kaum-kaum terpandang dari kaum Quraisy pada suatu perjamuan makan. Nah, pada perjamuan makan itu, Nabi Muhammad SAW mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup, sesama manusia, dan yang satu lagi adalah tidak boleh saling bermusuhan. Namun, pada dakwah secara terang-terangan tersebut terdapat beberapa tantangan. Tidak mesti semua menerima ajakan dakwah dari Nabi Muhammad. Bahkan banyak sekali yang menentang. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu yang bernama siapa? Ada yang tahu? Belum tahu? Jadi paman Nabi Muhammad itu juga menentang Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila beliau meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad pun tidak putus asa dan tetap tabah walaupun mendapat tantangan berupa ancaman dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Yang selanjutnya, apa sih Bu alasan dari kaum kafir Quraisy mengapa mereka menolak ajakan dakwah dari Rasul? Jadi terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah persaingan dalam merebut kekuasaan. Maksudnya bagaimana Bu? Jadi persaingan merebut kekuasaan itu pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain menentang. Yang berikutnya adalah karena hilangnya kasta. Maksudnya Bu? Hilangnya kasta pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial dan kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Kasihan bukan? Yang berikutnya adalah karena kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial atau derajat yang tinggi. Padahal dalam agama Islam sendiri mengajarkan untuk saling menghargai antar sesama, satu sama lain. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Yang berikutnya adalah hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy secara otomatis adalah penyembah berhala.
Jadi secara otomatis mata pencaharian masyarakat kaum kafir Quraisy ini kebanyakan adalah pembuat dan penjual patung berhala seperti Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, mereka khawatir mata pencaharian mereka akan hilang. Kenapa? Karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Islam mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, pada Abdul ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan dari paman Nabi Muhammad. Siapa sih paman Nabi Muhammad yang tadi loh, yang ibu sebutkan tadi, yaitu Abu Jahal. Sangat menentang dakwah Nabi Muhammad ini. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di suatu bukit untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan dari Allah, mereka menentangnya. Terutama Abu Lahab. Abu Lahab sangat marah dan memaki-maki Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad hanya bisa terdiam, sehingga turunlah surat Al-Lahab, yaitu ayat 1-5. Dalam surat tersebut menggambarkan suatu ancaman atau hukuman yang diberi oleh Allah kepada Abu Lahab karena kekejamannya kepada Nabi Muhammad, selalu menyakiti dan menentang ajaran baik dari Nabi Muhammad itu. Suatu saat ketika Nabi sedang melaksanakan sholat, bahkan Abu Lahab meletakkan kotoran di punggung Nabi Muhammad. Sangat tercela bukan? Bahkan juga pada saat dia berani sekali memasukkan kotoran ke makanan Nabi Muhammad. Bahkan juga istri dari Abu Lahab ini juga jahat sekali. Ia menaruh duri-duri di depan pintu rumah Nabi. Ia menganggap atau menginginkan agar kaki Nabi terkena duri tersebut. Dalam surat Al-Lahab juga disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka dengan membawa kayu bakar. Yang berikutnya adalah penentangan dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy kan tidak ingin ya adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah dari Nabi. Kemudian kaum kafir Quraisy memperalat paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Mereka memerintahkan Abu Thalib tersebut untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Sehingga kaum kafir Quraisy ini berjanji kepada Abu Thalib untuk mereka menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Abu Thalib disuruh untuk tidak menghalangi rencana membunuh Nabi Muhammad. Namun hal itu ditolak oleh Abu Thalib. Yang berikutnya adalah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy ini melarang siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan atau memboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Sangat lama bukan? Jadi, hal ini menimbulkan suatu penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib tersebut. Pada akhirnya, kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama kemudian, Abu Thalib yang merupakan pelindung utama dari Bani Hashim meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian, istri Nabi yaitu Khadijah juga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun itu dianggap sebagai tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad atau dinamakan sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Yang selanjutnya adalah tentang penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Nah, tidak hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan tantangan dalam berdakwah. Terdapat beberapa sahabat atau kerabat dekat atau keluarga terdekat dari Nabi yang juga mendapatkan tantangan dalam berdakwah ini. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad ini. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad, yaitu putri Nabi Muhammad sendiri. Yang keempat adalah Ibnu Mas'ud. Yang kelima adalah keluarga Sumayyah. Yang keenam adalah Arqam bin Abil Arqam. Dan yang terakhir adalah Bilal bin Rabah. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi pada bab ketabahan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari ibu guru? Kalau kalian kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa menanya kepada ibu guru, baik di pekan ini maupun di minggu depan pertemuan berikutnya. Belum ada yang bertanya? Baik, kalau begitu, Ibu akan memerintahkan kalian untuk mengumpulkan informasi dari media pembelajaran yang telah dibahas tadi pada pertemuan berikutnya. Pada minggu depan, Ibu juga akan menunjuk salah satu anak untuk mempresentasikan atau menceritakan kembali materi yang dibahas pada hari ini. Nah, sebagai menambah pengetahuan kalian di rumah, Ibu guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa, anak-anak? Benar, tadi kita sudah belajar tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad, tantangan dan ketabahan Nabi Muhammad, dan para sahabat dalam berdakwah, keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, kalian kan sudah mempelajari materi hari ini ya. Sebaiknya, hendaknya kalian menerapkan keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah tadi pada kehidupan sehari-hari. Kita ambil sisi positif dari ketambahan dan keteladanan Nabi Muhammad beserta para sahabat. Yang pertama adalah beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Meskipun banyak tantangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Artinya, para sahabat dan Nabi Muhammad tidak gentar dan tidak gampang putus asa. Yang kedua adalah beliau selalu tabah dalam menjauhi larangan Allah dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Artinya mereka sangat pemberani untuk membela agamanya sendiri. Yang berikutnya adalah beliau adalah selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan tidak pernah membuat beliau gentar dalam berdakwah. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Ibu minta maaf apabila banyak kesalahan dalam kata ataupun tingkah laku Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.